Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala idan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala idan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wala tattabi khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh jata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala idan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman, di Kompas TV nasional, swasta nasional yang independen dan terpercaya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah berikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Selain itu Allah juga berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Allah atau aku mengutus Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi rahmat sekalian alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul 4 ciri perempuan yang dirindukan surga. Apakah keempat ciri perempuan yang dirindukan surga? Yang pertama, yaitu perempuan yang selalu mendirikan sholat, baik sholat fardu atau sholat 5 waktu maupun sholat-sholat sunnah, qabliyah, sunnah ba'diyah dari sholat fardu. Kalau
Zuhur itu sunnah qabliyah dan ba'diyah. Kalau asar sunnah qabliyah, ba'diyah tidak ada. Kalau maghrib, sebagian ada yang mengatakan bisa qabliyah, ba'diyah. Isya qabliyah, ba'diyah. Subuh qabliyah, ba'diyah tidak ada. Di samping itu, perempuan tersebut juga rajin mendirikan sholat tahajud sebagai sholat untuk mendapatkan kemuliaan sebagai orang mukmin. Sholat duha sebagai sholat yang didirikan dalam rangka untuk memudahkan mendapatkan rezeki halalan thayyiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat duha itu sholat pembuka rezeki. Sholat Isra. Ini sholat Isra yaitu sholat yang dilaksanakan sesudah sholat subuh, yang pahalanya sama dengan sekali umrah dan sekali berhaji. Memang berat-berat gampang karena sholat Isra ini dilakukan ketika kita sudah selesai sholat berjamaah subuh di masjid dan tidak boleh meninggalkan masjid sampai menunggu waktu tiba sholat Isra. Ketika matahari mulai terbit, mungkin sekitar jam 6.15 sampai 6.30 itu waktu sholat Isra. Nah, itu tidak boleh kita berdiri lalu keluar dari masjid menunggu sholat Isra itu. Tapi pahalanya luar biasa. Sama dengan pahalanya sekali berumrah dan sekali berhaji. Oleh karena itu, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Kita lanjutkan tentang 4 ciri perempuan yang dirindukan surga. Mengapa perempuan yang mendirikan, ini bukan melaksanakan, mendirikan, menegakkan dan mendirikan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, menjadi ciri perempuan yang dirindukan surga? Karena memang manfaat atau keutamaan atau fadilah sholat. Yang pertama, as-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Yang kedua, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah pintu pembuka surga. Dan yang ketiga, as-sholatu miftahul khair. Sholat adalah pintu pembuka kebaikan. Oleh karena itu, coba lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang yang kerja cerdas, orang yang kerja keras, lalu sholatnya bagus. Status sosial ekonominya cenderung lebih baik daripada yang malas bekerja, tidak bekerja secara keras dan cerdas, lalu tidak sholat lagi. Ciri yang kedua, perempuan yang dirindukan surga, yaitu perempuan yang selalu menjaga kehormatan dirinya. Ini yang susah oleh sebagian perempuan dewasa ini. Selalu menjaga kehormatan dirinya, baik dalam bentuk tidak menerima tamu laki-laki ketika suaminya tidak ada di rumah. Nah, ini mampu menjaga kehormatan. Yang kedua, mampu menjaga auratnya. Tentu dia keluar rumah pakai hijab. Yang bisa terbuka itu menurut ajaran Islam, yaitu yang bisa kelihatan muka dan kedua telapak tangan. Nah, dia bisa menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada. Dalam satu riwayat, ini susah dilakukan oleh sebagian saudara kita yang muslimah. Dalam suatu riwayat, ada seorang suami berpesan kepada istrinya, "Wahai istri saya yang tercinta, saya ini mau pergi jihad membela agama agak lama. Mohon jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang jihad membela agama." Ini sang istri karena memang sebagai ciri perempuan yang sudah dirindukan surga, dipersingkat riwayat, suatu ketika datang utusan dari orang ibu si perempuan tadi. "Wahai anandaku, ada kabar yang saya mau sampaikan. Ibu
ibumu sakit keras, katakanlah sakit keras di kampung. Apa jawaban dari perempuan yang muslimah, yang soleha ini? Maafkan saya tidak bisa keluar rumah karena ada amanah dari suami saya, jangan keluar rumah sebelum saya pulang jihad membela agama. Wah, giling-giling kepala ini utusan. Ibunya sudah sakit keras, malahan sudah sekarat, koma. Kok dia tidak mau pergi membesuknya? Akhirnya pulang, menyampaikan apa adanya di ibunya. Lalu dipersingkat cerita, riwayat. Datang lagi utusan dengan orang yang sama menemui si anak. Wahai Ananda, sekarang ibumu sudah meninggal. Mohon dengan penuh kerendah hati untuk melayatnya. Maafkan saya tidak bisa keluar rumah. Karena ini amanah suami saya. Jangan meninggalkan rumah sebelum saya pulang jihad membela agama. Tambah geleng-geleng kepala. Ini sudah meninggal ibunya, tidak bisa meninggal rumah. Karena ini tidak tahu apa janji Allah di balik ini. Utusan itu tadi, wah durhaka betul ini ya. Sang perempuan terhadap ibunya. Justru karena dia pegang amanah suaminya tidak keluar rumah, maka Allah sudah memastikan sang istri tadi sudah dipastikan masuk surga, dan ibu juga sudah dipastikan menjadi ashabul jannah, penduduk surga. Jadi akibat dari memiliki anak yang soleha, yang patuh, sami'na wa ata'na terhadap amanah, perintah suaminya, nasihat suaminya, akhirnya keduanya masuk surga, sang anak masuk surga, dan ibu juga menjadi ashabul jannah. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya sang istri patuh dan menjaga kehormatan dirinya. Berikutnya yaitu istri selain menjaga kehormatan dirinya juga wajib menjaga harta suaminya. Nah, ini di era digital dewasa ini banyak kasus sang istri menjual mobil suaminya tanpa sepengetahuan suami. Ah, ini tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti itu menjual harta suami tanpa sepengetahuan suami. Banyak sekali kasus, dan itu si kasus itu dia ungkap kepada saya. Ini masalah berat juga yang dialami rumah tangga bagi istri-istri yang menjual harta suaminya tanpa sepengetahuan suami. Berikutnya, ciri perempuan yang dirindukan surga, yaitu perempuan yang selalu menjaga diri dari kelihatan auratnya, yaitu berjilbab. Dan ini perintah agama. Di Quran surah Al-Ahzab ayat 49, yang artinya, wahai para nabi, sampaikanlah kepada anak-anak perempuanmu untuk menjulurkan pakaian atau memakai hijab atau jilbab demi untuk aman atau tidak diganggu oleh kaum laki-laki. Jadi berhijab itu penting. Karena memang ajaran agama, perintah Quran yang tersurat di Quran surah Al-Ahzab ayat 49. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri keempat perempuan yang dirindukan surga yaitu istri yang patuh kepada suami, perintah suami. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, ketika orang sudah menikah yang dilegalkan dengan ijab kabul dan sudah berstatus pasutri, pasangan suami istri yang sah, maka yang ranking pertama adalah suami. Bukan lagi ranking pertama orang tua atau ibu dan bapak, suami. Tentu suami yang pantas kita hormati, yang pantas kita patuhi perintahnya adalah suami yang soleh, bukan sembarang suami. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada. Kita lanjutkan kajian tentang 4 ciri perempuan yang dirindukan surga. Ciri yang terakhir yaitu istri wajib patuh dan hormat kepada suami. Ini yang banyak di kota-kota besar, apalagi kota metropolitan, lebih parah lagi di megapolitan. Tidak sedikit kasus akibat kerja dua-dua, istrinya wanita karir, lalu lemah agamanya, tidak lagi hormat kepada perintah-perintah suami, patuh kepada perintah suami. Ini berdampak kepada terjadinya broken home. Ternyata hasil survei saya, tingkat pendidikan yang tinggi, gelar yang panjang tidak menjamin kelanggengan suatu rumah tangga, seperti yang dicontohkan rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW, wabil khusus terhadap istrinya Khadijah dan Aisyah. Kalau lemah dalam hal pengetahuan dan pengamalan ajaran Islam, wanita-wanita soleha hanya dapat lahir dalam suatu rumah tangga jika memiliki pengetahuan tentang agama ajaran Islam, apalagi pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran Quran, menurut sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Itulah yang membentuk keluarga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana Allah jelaskan di Quran surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an halakalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, diciptakan istri atau pasangan dari jenismu sendiri agar kalian merasa tentram dan berkasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya peristiwa nikah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, resep untuk rumah tangga yang samawa, sakinah dan mawaddah warahmah, tidak terlalu susah, tidak terlalu rumit, tidak terlalu kompleks. Apa resepnya mencapai keluarga samawa, sama sakinah mawaddah warahmah seperti mana rumah tangga Rasulullah? Yaitu yang pertama, memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasutri, pasangan suami istri. Hak istri adalah kewajiban suami, hak suami adalah kewajiban istri. Kalau kedua-duanya, suami dan istri memahami hak dan kewajibannya, insya Allah rumah tangga itu akan langgeng, mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi kalau sudah tidak lagi sami'na wa ta'na terhadap masing-masing hak dan kewajiban pasangan suami istri, ini dah muncul gejala-gejala atau fenomena broken home yang banyak terjadi di kalangan masyarakat atau keluarga papan atas, yang justru di keluarga dengan ekonomi lemah, rumah tangganya langgeng, harmonis, dan mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, khususnya kaum perempuan atau kaum muslimah, hendaknya selalu menghormati suami. Jika suami itu sami'na wa ta'na terhadap ajaran Quran, sami'na wa ta'na terhadap ajaran hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai implikasi dari tausiah yang berjudul 4 ciri perempuan yang dirindukan surga, yaitu hendaknya status sosial, pangkat, jabatan, gelar tidak dibawa pulang ke rumah ketika sudah bertemu suami istri di rumah, karena biasa menimbulkan atau menjadi penyebab konflik dalam rumah tangga. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan bahwa ada 4 ciri perempuan dirindukan surga, yaitu perempuan yang rajin sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, perempuan yang menjaga kehormatannya, perempuan yang menjaga harta suaminya, dan perempuan yang patuh kepada suaminya.
Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan para pemirsa yang beriman. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan, dan semoga tausiah ini bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.